Nggak paham kamu dengan yang kamu teliti ini. Pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan. Studi kasus pada Bank Muamalat Kota Pontianak. Selanjutnya itu latar belakang. Dalam latar belakang, Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yaitu ajaran Islam akan dapat diterapkan oleh siapa saja dan di mana saja, serta sebuah konsep yang mengandalkan pada konsep keadilan. Akuntansi syariah adalah alat bantu bagi manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang menyajikan perusahaan dalam jangka waktu tertentu dalam usaha untuk mencapai keuntungan. Apabila ditinjau dari sisi lain, meratakan kesejahteraan sama dengan memperjuangkan keadilan, sedangkan bentuk pertanggungjawaban dari aspek akuntansi tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berhak atas perusahaan, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sistem ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan pola kerja sama usaha dalam bentuk syirkah, diatur tentang bagaimana hasil usaha atau laba bersih perusahaan didistribusikan kepada pihak-pihak yang bekerja. Lebih lanjut lagi, dalam syirkah juga diatur tentang hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan serta hubungan perusahaan dengan pihak-pihak tersebut, khususnya yang berkaitan dengan konsep pendistribusian laba. Secara mendasar, aturan di dalam syirkah mengandung prinsip bahwa pendekatan pendistribusian laba juga mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh perusahaan. Maka prinsip keadilan akan lebih cepat diciptakan dalam penerapan akuntansi syariah sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, fokus penelitian ada 3. Yang pertama, bagaimana pendistribusian laba dalam akuntansi syariah pada bank muamalat. Yang kedua, bagaimana pendistribusian laba dalam perusahaan yang menerapkan prinsip syariah. Yang ketiga, apakah pendistribusian laba yang dilakukan pada bank muamalat telah menerapkan prinsip keadilan. Selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, metode dan pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain pendekatan studi kasus. Di dalam buku Nugraha 2014 mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati. Metode pengumpulan data. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu yang diarahkan untuk menjawab fokus penelitian atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Pak. Tulisan kamu ini jauh sekali, Mas ya. Pertama, dari yang ringan-ringan dulu, saya ingin koreksi terkait misalnya referensi kamu itu. Referensi itu masih sangat sedikit. Dicatat ya, untuk Iya, Pak. minimal 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau kamu 2022 nulisnya minimal referensi kamu itu terakhir itu tahun 2017. Ini masih ada, saya lihat referensinya tahun 2011, tahun 2001, bahkan 2021 masih ada. Itu referensi itu diperbaharui. Iya, Kemudian dari komponen latar belakang juga masih sangat kurang ya. Yang ingin kamu teliti di sini kan analisis pendistribusian laba dalam akuntansi syariah. Ini maksudnya apa? Dalam akuntansi syariah ini maksudnya apa? Itu Pak, apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan prinsip akuntansi syariahnya? Apanya? Kalau udah ya jelas gitu. Ini kan lembaga keuangan syariah. Kalau dia lembaga keuangan syariah, otomatis dia udah pakai sistem akuntansi syariah.
Jadi apa sih yang mau kamu teliti? Saya bingung gitu. Saya meneliti keuangannya di dalam perusahaan tersebut. Coba baca judul kamu tuh. Judulnya Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah. Akuntansi syariah itu maksudnya apa? Analisis pendistribusian labanya dalam akuntansi, Pak. Iya, itu apa? Maksudnya itu apa? Apa yang Kan mau kamu teliti itu apa? Apanya sih gitu? yang saya mau teliti itu uh, di dalam perusahaan itu kan apakah sudah menerapkan Ya pasti pendistribusian laba? sudah, ya pasti sudah, karena dia lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah, apapun itu, baik dia bank dan non-bank, dia wajib menggunakan standar keuangan syariah. Terus apanya lagi? Apakah perusahaan tersebut sudah menerapkan prinsip keadilan? Pasti sudah, karena dia lembaga keuangan syariah. Itu nggak perlu kamu tanyakan lagi, itu pasti sudah. Karena lembaga keuangan syariah, bank dan non-bank wajib menggunakan standar keuangan syariah. Standar keuangan syariah itu standar akuntansi syariah. Apanya jadinya mau kamu teliti itu apa? Kamu ngerti nggak dengan yang kamu tulis ini? Paham nggak kamu? Saya neliti, Pak, perusahaan itu apa menerapkan sistem riba atau Sudah, kamu nggak ngerti kah? sistem Nggak ngerti kah yang dengan saya omongin tadi? Kan udah pas keuangan syariah. Standar keuangan syariah itu apa? SAK syariah, standar akuntansi syariah. Otomatis lembaga keuangan bank dan non-bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah menggunakan itu. Jadi apanya yang mau kamu teliti? untuk mengetahui keuangan di dalam perusahaan tersebut, Untuk mengetahui itu terus alasan kamu nih. mengetahui keuangan perusahaan tersebut, Pak. Apa jadi apa hubungannya? Kata kamu tadi pendistribusian laba dalam akuntansi syariah. Sekarang lalu kenapa jadi untuk mengetahui keuangannya itu untuk apa jadinya? Melebar kamu nih. Paham nggak kamu nih yang kamu tulis nih apa? Pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai Apa yang mau kamu tulis itu bagian apanya sih? bagian yang pertama awal tadi, Pak, bagian keuangannya di dalam bank tersebut. Yang kayak gitu ya, nggak perlu kamu teliti. Udah ada di laporan keuangannya. Kamu dapat ide ini dari mana? Dari saya sendiri, Pak. Coba baca yang penelitian terdahulu kamu tuh. Analisis perbandingan pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan. Nggak paham kamu dengan yang kamu teliti ini. Oke lah, langsung saya bacakan saja berita acaranya. Berita acara hasil ujian proposal skripsi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 bulan Februari tahun 2022, dilaksanakan ujian proposal skripsi atas nama dengan hasil diterima dengan banyak catatan. Sudah ya, proposal kamu saya terima, nanti kamu lanjutkan untuk perbaikan ya. Ya, baik, Pak. Banyak sekali yang harus kamu perbaiki. Saya akhiri. Ya, baik, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh.